lagi di podcast aku, Anissa. Teman-teman semua kabarnya gimana nih? Setelah hampir 3 bulan ya, kita di rumah aja. Dan beberapa hari lalu aku sempat lihat berita yang udah rame banget di media sosial tentang orang-orang yang rame di stasiun ataupun di bandara kali ya. Sebenarnya kecewa banget karena kita orang-orang yang sudah mempertahankan untuk tetap di rumah aja ternyata kayak wah berasa sia-sia gitu ya. Dan apalagi kalau kita ingat tenaga-tenaga medis, dan itu cukup menyayat hati mereka karena mereka sudah berjuang sekeras apa yang mereka bisa. Ternyata orang-orang tidak peduli dengan kesehatannya masing-masing ya. Semoga teman-teman yang dengerin ini masih tetap stay di rumah, masih tetap jaga komitmennya untuk jaga keselamatan orang-orang tersayang, dan semoga kita tetap diberi kesehatan gitu. Oke, hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol dan aku pengen bahas topik yang mungkin semua orang ngalamin inilah ya, suatu proses yang membawa kita pada perubahan yang baik tentunya, baik itu secara emosi atau juga secara sosial gitu. Apa itu? Nah, hari ini aku bakal bahas tentang kedewasaan. Karena kedewasaan itu adalah proses ya, pasti semua orang bakal ngelewatin hal ini, bakal ngejalanin ini, dan harus tahu sebenarnya gimana sih prosesnya gitu ya. Nah, sebenarnya dewasa itu apa kalau menurut teman-teman? Nah, mungkin sebagian orang udah beranggapan kalau dewasa itu adalah proses menemukan jati diri mungkin ya. Ya, kira-kira gitu. Fase dimana kita udah bisa nih menentukan keputusan mana yang terbaik untuk diri kita. Keputusan apa yang harusnya kita ambil, dan semua itu sudah bisa kita lakukan ketika kita sudah beranjak dewasa gitu ya. Ya mungkin pengertian dewasa masing-masing orang beda-beda kali ya, tapi secara garis besarnya bakal sama. Nah, menurut artikel yang pernah aku baca, dewasa itu sebenarnya adalah tentang menghargai 3 masa kehidupan. Nah, apa aja sih 3 masa kehidupan itu? Nanti kita akan bahas, tapi yang jelas aku mau kasih tahu dulu kalau ketika seseorang sudah berada di usia 20 tahunan, itu orang-orang bakal ngalamin yang namanya quarter life crisis. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ini, dimana kayaknya ketika kita udah di usia 20 tahunan itu kita ngerasa kalau kita sudah punya banyak masalah, sudah punya banyak hal yang harus kita pikirkan, dan itu butuh banyak energi untuk memikirkan apa-apa aja sebenarnya yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita, benar nggak? Sebenarnya dewasa itu ya bukan tentang usia sih sebenarnya, tapi tentang gimana kita memaknai pengalaman hidup itu sendiri, benar nggak? Iya. Dan untuk jadi dewasa itu sebenarnya butuh proses yang panjang. Bukan dengan kamu punya masalah hari ini terus besok kamu bisa jadi dewasa, enggak sesimpel itu. Nah, terus apa sih 3 masa kehidupan yang tadi kita udah bahas di awal? Kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah masa lalu. Semua orang pasti punya masa lalu kan ya. Dan sebagian orang atau mungkin hampir semua orang pernah kayaknya terjebak di masa lalu. Banyak hal, seperti misalkan pernah ngerasa gagal diterima di universitas favorit mungkin, merasa gagal karena tidak diterima di jurusan yang ingin dia ambil, atau merasa gagal tidak diterima di tempat kerja, atau juga bisa ngerasa gagal dalam hubungan, patah hati gitu ya, atau mungkin ngerasa kesepian. Dan semua itu tuh akan menjebak kita dalam rasa nggak nyaman, rasa nggak aman, karena nanti akan
membatasi diri kita untuk berkembang. Nah, sebenarnya nggak boleh dong ya, nggak baik banget ini ya. Terus gimana dong caranya nyikapin masalah di masa lalu yang udah kerekam nih sama otak kita? Kita kayaknya nggak bisa move on nih gitu ya. Kayak masih keinget-inget di dalam kepala kita. Nah, yang jelas itu gini. Apabila kita selalu mendem emosi negatif dalam diri kita, itu yang sebenarnya bikin kita jadi nggak bisa jadi dewasa, gitu ya. Bikin kita sulit untuk buat keputusan karena kita selalu ngerasa dilema terus sama masa lalu, dan itu sebenarnya nggak baik kan, nggak sehat. Dan satu-satunya cara ya dengan penerimaan masa lalu. Kita harus ikhlas, harus nerima gitu. Ya aku pasti tahu kalau ini nggak gampang, ini nggak segampang ketika aku ngomong ya udah terima aja kehidupan, nggak bisa gitu. Orang pasti bakal ada fase dimana ngalamin yang namanya bener-bener terpuruk, sedih, dan nggak masalah ya, kamu nggak apa-apa nikmatin itu. Tapi kita juga nggak boleh terlalu larut, karena kita nggak bisa loh jadinya beranjak dari fase itu, bakal sulit untuk bangkit dari fase itu untuk pindah ke zona berikutnya, dan kita itu akan ngerasa nggak bakal maju-maju. Nah, ini hal-hal yang kayak gitu bakal berpengaruh sama kehidupan kita setelahnya. Nah, masa kehidupan setelahnya itu ya masa sekarang, masa setelah masa lalu itu masa sekarang. Nah, itu adalah masa kehidupan yang kedua ya, masa sekarang. Nah, ketika kita tidak bisa beralih dari masa lalu, itu berarti kan kita nggak sepenuhnya bisa menghargai masa sekarang. Dan kayak proses pendewasaan itu akan tambah lama, bener nggak? Seharusnya kita kemarin udah bisa move on, kita udah bisa bangkit, udah bisa semangat lagi, tapi karena kita memperpanjang masa kesedihan itu, akhirnya semua hal yang bakal kita lakukan di masa depan akan terhalang, bener nggak? Jadi kalau misalkan kita bisa cinta sama masa sekarang, kita bisa menikmati masa sekarang, itu bakal lebih gampang gitu ya. Caranya gimana supaya kita bisa cinta sama masa sekarang? Ya dengan jalanin aja gitu apapun yang ada di depan mata, sambil ambil kesempatan-kesempatan yang terbuka, kesempatan-kesempatan yang bisa bikin kamu bisa jauh lebih baik gitu. Jangan biarkan diri kamu lama-lama tenggelam dalam kesedihan-kesedihan kamu. Jangan kamu terus memikirkan hal-hal negatif itu sehingga kamu nggak bisa maju gitu. Dan sebenarnya ketika kamu sudah ada di masa depan, kamu harus siap nih yang namanya ngambil konsekuensi yang bakal terjadi. Ya sama kayak masa lalu, kamu udah harus bersiap-siap juga buat gagal, tapi setidaknya kamu udah ngejalanin masa lalu yang bisa kamu jadiin acuan kalau sebenarnya kalau begini harusnya jadi begini gitu. Dan hasilnya nanti bakal kita bisa kayak menghargai setiap momen yang udah terjadi gitu. Dan kita bakal bisa bertumbuh lebih baik untuk kehidupan yang selanjutnya gitu. Jadi kehidupan yang selanjutnya itu apa? Ya itu masa depan. Karena sebenarnya yang benar-benar dewasa itu adalah bertumbuh. Proses bertumbuh itu yang benar-benar bisa dikatakan kalau kita udah dewasa gitu. Bersedia cintai kekurangan dan kelebihan diri kita, kayak selalu optimis aja gitu sama masa depan, dan berusaha untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Dan pribadi yang dewasa itu mau memaafkan diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi kita bisa terima episode kehidupan yang lalu yang akhirnya mengantarkan kita di episode hari ini gitu. Ya sebenarnya gak gampang, semua orang itu gak gampang ngelewatin masa lalu, pasti kayak ada butuh sesuatu untuk bisa bangkit, ada yang caranya dengan terus-terusan galau dulu, nanti dia bisa nenangin pikirannya. Ada banyak hal, ada banyak cara gitu ya. Sama kayak yang aku bilang tadi, kalau seperti yang tadi udah aku sampaikan, kalau menjadi dewasa itu bukan tumbuh hanya dalam satu permasalahan, nggak cuma tumbuh dalam semalam,
tadi malam kamu punya masalah terus hari besoknya kamu langsung jadi dewasa, nggak segampang itu, karena kamu bakal ngelain proses itu dulu. Kamu bakal ngelewatin proses yang namanya patah, kamu bakal ngelewatin proses yang namanya sedih, dan kamu bakal nyaman di keadaan itu sampai akhirnya waktu yang membawa kamu ke keadaan yang lebih baik. Tapi dengan catatan kamu nggak boleh terlalu larut-larut terus dalam keadaan itu gitu. Jadi pendewasaan itu diciptakan oleh usaha dan kesabaran diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita nggak bisa sabar, nggak ikhlas, nggak bisa nerima, walaupun kita udah berusaha ya kayaknya bakal sia-sia aja deh. Ya benar ya. Dan ya semoga kita semua tuh bisa memaknai hidup lagi, bisa jadi lebih dewasa untuk nyikapin semua hal dalam kehidupan kita. Dan aku yakin itu nggak gampang, dan kunci dari semuanya adalah jangan gampang nyerah. Itu aja. Jadi apapun yang terjadi, optimis dan tetap yakin kalau yang kita lakukan sebenarnya nggak sia-sia. Pasti ada jawaban dari apa yang sebenarnya kita keluhkan, kita sesalin, dan itu pasti ada jawabannya nanti. Mungkin bukan timingnya aja sekarang gitu. Dan ya harus bener-bener ekstra sabar ngelewatin itu. Oke, tetap semangat. Ya mungkin segitu aja dulu. Atau mungkin kalau misalnya besok kalian mau kita ngobrol-ngobrol lagi bisa. Kalian bisa tulis di kolom komen kira-kira mau kita bahas tentang apa. Semoga nanti kita bisa ngobrol kalau misalnya punya kesempatan. Buat teman-teman yang pengen ngobrol juga boleh. Nanti sampaikan aja gitu. Kalau misalnya kita punya waktu, kita bakal bikin podcast bareng gitu ya. Mungkin sekian aja dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.